Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Andrianza pada video pembelajaran untuk pelajaran administrasi umum untuk jurusan 10 akuntansi dan lembaga keuangan. Para siswa sekalian, pada episode ketiga dan terakhir ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengadaan personel kantor atau personel administrasi. Untuk lebih jelas dan lengkapnya, kalian simak pada video pembelajaran berikut ini. Berikutnya yang akan kita bahas adalah sub pokok bahasan yang ketiga, yakni bagaimana pengadaan terhadap personel administrasi. Nah, para siswa sekalian, untuk melakukan pengadaan atau untuk memenuhi adanya personel organisasi, maka seorang personel ini sebisa mungkin harus menghindari dari tahapan-tahapan tadi. Ini tinggal bagaimana nanti seorang seorang pemimpin dalam perusahaan ini melakukan pengadaan daripada personel administrasi. Jadi kalau tadi kita membahas pengertian, kemudian tanggung jawab dan syaratnya, maka sekarang bagaimana untuk melaksanakan pengadaan daripada personel administrasi tadi. Nah, sebelum melaksanakan pengadaan personel administrasi, tentunya untuk mendapatkan personel kantor sesuai dengan persyaratan yang diperlukan, maka ada proses atau tahapan yang memang harus dilakukan dalam rangka nanti melakukan pengadaan terhadap personel administrasi tadi. Nah, beberapa langkah kerja yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah melakukan adanya analisis jabatan. Nah, analisis jabatan ini adalah langkah pertama dalam pengadaan pegawai, di mana nanti melakukan analisis jabatan ini yaitu kegiatan yang mempelajari dan menyimpulkan keterangan-keterangan atau fakta yang berkaitan dengan jabatan secara sistematis. Nah, analisa yang dilakukan tentunya yang pertama adalah dengan menyusun uraian tugas atau job description. Yang kedua, yakni persyaratan jabatan atau yang disebut dengan job specification. Itulah nanti yang termasuk kepada analisis jabatan. Maka dari sini ditingkatkan menjadi tahapan rekrutmen. Jadi setelah analisa jabatannya tuntas, bagaimana job description, kemudian bagaimana job specification-nya sudah, maka tahapan kedua untuk merekrut pekerja ini yakni adalah rekrutmen. Apa itu rekrutmen? Maka kita lihat bahwa kalau dikatakan rekrutmen ini adalah penarikan, yakni proses pencarian dan pemikatan calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Ini pengertian menurut Handoko tahun 2013. Nah, para siswa sekalian, tujuan dari penarikan pegawai adalah untuk mengisi lowongan kerja yang ada, untuk menjaga kelancaran organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya, serta menjaga kelangsungan organisasi itu sendiri. Nah, menurut Handoko tahun 2013, maka metode rekrutmen dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yaitu yang pertama ada yang dengan cara walk-in. Apa itu walk-in? Yakni apabila pelamar datang sendiri ke perusahaan, kemudian mengisi belangko lamaran yang telah disediakan. Jadi seorang pelamar datang sendiri ke perusahaan yang diinginkannya, kemudian mengisi belangko lamaran yang telah disediakan. Berikutnya
ada melalui yang B ini rekomendasi dari karyawan. Nah, ya rekomendasi ini ya ini apabila karyawan yang telah bekerja ini dapat merekomendasikan pencari kerja di Departemen Personalia. Artinya pekerja merekomendasikan pelamar untuk mendapatkan posisi di perusahaan tersebut langsung kepada pihak atau Departemen Personalia. Kemudian yang ketiga, tekniknya adalah dengan cara pengiklanan, yakni dengan cara menayangkan iklan di media massa untuk menarik para pelamar. Biasanya ini dilakukan pada koran biasanya, ya, atau majalah dan lain sebagainya. Berikutnya, yang keempat, ada agen penempatan kerja, yakni kantor yang berfungsi sebagai penyalur kebutuhan lowongan kerja dan pencari kerja. Yang kelima, melalui lembaga pendidikan, yakni dengan melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Artinya perusahaan bekerja sama dengan lembaga pendidikan tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusianya. Yang keenam, ada organisasi karyawan, yaitu di mana instansi ini dapat menarik karyawan terampil tertentu dari organisasi karyawannya. Jadi dia bisa langsung mengambil ya dari organisasi tertentu sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya ada yang menggunakan leasing, yaitu maksudnya bahwa instansi dapat menarik pegawai honorer yang dibayar harian atau per jam. Itu istilahnya adalah leasing, ya. Berikutnya ada yang disebut dengan nepotisme. Apa itu nepotisme? Yakni penarikan anggota keluarga atau kerabat untuk menjadi karyawan di perusahaan atau organisasinya. Selanjutnya, ada yang melalui asosiasi profesional, yaitu contohnya berbagai asosiasi profesional seperti Kadin, ISEI, IDI, dan lainnya yang dapat dijadikan sumber penerimaan karyawan baru. Itu adalah mengambil dari lembaga profesional tadi. Selanjutnya ada melalui operasi militer. Biasanya operasi militer ini untuk mengambil pensiunan dari dinas militer yang dapat dimanfaatkan keterampilannya. Contoh seperti pilot, ada mekanik, jasa keamanan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, melalui yang disebut dengan open house, yakni dengan mengundang orang ke perusahaan untuk melihat keunggulan perusahaan dan diharapkan tertarik bekerja di perusahaan tersebut. Maka biasanya banyak perusahaan-perusahaan yang besar yang memang sengaja menerima adanya study tour atau kunjungan industri dari berbagai lembaga pendidikan. Salah satu tujuannya adalah dengan untuk nantinya mendapatkan perhatian dari pengunjung supaya mau bekerja di perusahaannya. Nah, tahap yang ketiga setelah tadi analisis jabatan, rekrutmen, maka tahap yang ketiga ini adalah yang dikatakan seleksi. Nah, seleksi ini merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk memilih dari sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada. Di mana nanti seleksi itu sendiri, ini prosedur yang lazim dilakukan dalam seleksi. Maka menurut Ranu Pandoyo dan Husnan 2013,
Ada beberapa tahapan yang biasa dilakukan dan lazim dilakukan pada tahapan seleksi pegawai ini. Yang pertama adalah wawancara pendahuluan. Nah, kegiatan wawancara pendahuluan ini dilakukan untuk mengurangi jumlah pelamar yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat. Itu untuk wawancara awal. Yang kedua, pengisian formulir, di mana dengan penggunaan belangko lamaran yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dari pelamar. C. Memeriksa referensi, yakni adalah keterangan dari seorang atau perusahaan atas diri seseorang pelamar pekerjaan mengenai pelamar tersebut. Kemudian yang berikutnya ada tes psikologi, yaitu tes yang dilakukan untuk mengukur kepribadian, bakat, minat, kecerdasan, dan keinginan prestasi. Yang kelima ada wawancara, atau merupakan percakapan yang dilakukan dengan pelamar secara formal dan mendalam untuk mengetahui hal yang dapat diterima atau tidak dari seorang pelamar. Kemudian yang keenam, maka ada persetujuan atasan langsung. Nah, hal ini dilakukan setelah pelamar lolos dari tahapan sebelumnya, maka dilakukan persetujuan atasan langsung. Kemudian yang berikutnya tahapannya adalah pemeriksaan kesehatan. Hal ini dilakukan biasanya sebelum diputuskan penerimaan pegawai yang dibuat, atau dibuatnya satu keputusan diterima tidaknya seorang pelamar kerja. Kemudian yang H, ini merupakan langkah yang selanjutnya dilakukan, yakni penempatan, induksi, dan orientasi. Nah, penempatan atau placement adalah penempatan personil yang diterima pada jabatan pekerjaan yang membutuhkannya dan sekaligus mendelegasikan authority kepada personil terpilih. Kemudian nanti kalau berbicara induksi, yakni adalah merupakan kegiatan untuk memperkenalkan personel baru dengan tugas dan pekerjaan para penyelia dan pegawai lainnya. Sedangkan orientasi adalah pengenalan atau pengakraban personel baru terhadap situasi atau lingkungannya. Demikian para siswa sekalian, semua materi untuk bab 3 ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian para siswa sekalian untuk video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kemudian jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.